Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala bidawaman naf'an bi'ulumihi fid dharain amin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillah wa subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yaktabu abadan da'imin wa daharat dahirin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat subuh yang mudah-mudahan kita semua senantiasa berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada pagi hari yang cerah ini kembali kita dipertemukan yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, berselawat atas baginda Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan wasilah bacaan selawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua yang hadir di sini khususnya dan seluruh keluarga kita kelak akan dikumpulkan dan dibangkitkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhak mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita memasuki di tanggal 8 Safar di tahun 1447 Hijriah. Safar hurufnya Shad, Fa, Ra. Safar artinya kuning kemerah-merahan. Kalau Safar hurufnya Sin, Fa, Ra. Kalau safar itu perjalanan. Uang yang di dalam perjalanan disebut musafir. Jadi beda safar dengan safar. Kalau safar hurufnya Shad. Bapak Ibu sekalian. Nah, berkenaan dengan perjalanan, waktu kami balik umroh kemarin, itu ada beberapa travel dia menggunakan ketika sholat di pesawatnya itu pakai tayamum di pesawat. Pertanyaannya, apakah boleh bertayamum di pesawat? Boleh. Di mana baik boleh, selagi dia syaratnya mencukupi. Tayamum itu sebagai istibahati sholat, pengganti wudhu untuk sholat. Tapi syarat tayamum itu ada beberapa hal yang harus kita ketahui Bapak Ibu sekalian. Mungkin dulu sudah kita bahas, cuman ini cukup menarik yang nak kami sampaikan supaya kita ini ibadahnya jangan melok-melokan. Jadi ibadah kita ini memang harus dengan kita tidak cukup denger di HP, tidak cukup denger di YouTube, tidak cukup denger di Google. Apalagi kalau kita ada guru, jadi ada pertanggungjawaban Bapak Ibu sekalian. Karena kita kaget diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berpegangan kepada guru yang mengajarkan, maka guru itulah nanti yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tayamum itu berdasarkan surah Al-Maidah ayat nomor 6. Keterangan ayatnya, dalilnya. Kalau dalam hadis banyak. Kalau dalam ayat rujukannya di dalam surah Al-Maidah ayat nomor 6. Di sini kata Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ila akhiril ayat.
Wa in kuntum marda, dan apabila di antara kamu ada yang sakit. Jadi penyebab tayamum itu satu, sakit, marid, marda, aw ala safar, atau di dalam perjalanan. Perjalanan jarak ditempuh kalau dia berjalan kaki 1 hari 1 malam. Tapi kalau dia berkendaraan, baik mobil, motor, pesawat, kapal, itu perjalanan 83 kilo. Khuruj, keluar dari tempat mukimnya. Itu namanya safar. Safar ini ada limitnya, ada batas waktunya, tidak lebih, tidak kurang 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Kalau dia lebih dari 3 hari 3 malam, bukan lagi disebut musafir. Misalnya nih, dia nak ke Jakarta, stop, berarti dia musafir, sudah keluar 83 kilo. Ada tujuan lagi, nak ke Surabaya. Dari Jakarta ke Surabaya, dihitung lagi musafir. Ya, atau uang dari Mekah, Palembang, Jeddah, musafir. Jeddah, mukim, lebih dari 3 hari, habis dia mukimnya. Dari Jeddah nak ke Madinah, hitung lagi 3 hari keluar dari mukim. Jadi kita bukannya selama berangkat haji 40 hari, dihitung musafir, ala kalmaknya. Di batas fiqih itu 3 sampai dengan 3 hari, salah satu laili wan nahar. 3 hari, 3 malam, Bapak Ibu sekalian. Kecuali dia berpindah-pindah tadi. Palembang, Jakarta, Surabaya ke Lombok misalnya. Nah itu dia dari perpindahan antara tempat ke tempat, itu namanya musafir. Selagi dia masih dalam jangka waktu 3 hari, 3 malam. Jadi syaratnya pertama sakit. Yang kedua dalam perjalanan, au jaa ahadun minkum minal ghaid. Yang ketiga, atau kamu nak kembali ke tempat buang air, istinja maksudnya, nak buang air, ya. Aula mastumun nisa, atau kamu bersentuh kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Falam tajidu ma'an, sementara kamu tidak dapat banyu. Falam tajidu ma'an, fatayammamu, maka hendaklah kamu bertayammum, sa'idan thayyiba, dengan tanah yang baik, dengan tanah yang bagus. Kalau kamu tidak baca, dapat banyu, atau dalam bahasa fikih sebut faqdul ma', nak ketik banyu. Pertanyaannya, ketika kita bertayammum di pucuk pesawat, debunya ada apa tidak? Itu jadi masalah. Maka itu sunnah adalah fiqh Imam Syafi'i. Begitu dia ditepak, ada debunya. Kalau tidak katik, debu dari mana? Sedangkan yang kami saksikan di bagasi pesawat itu dan juga di kursi, tidak katik debu. Debunya dari mana? Tak akan ada uang pesawat nak mudikan, kira-kira macam itu kan? Tidak. Tak katik debu, Bapak Ibu sekalian. Tapi kami tidak menyalahkan uang yang lain, berlain mazhab dari mazhab Imam Syafi'i. Mungkin dia pakai mazhab lain. Jadi kita istilah kita dia taklid mungkin ya. Cuman dalam konteks mazhab Imam Syafi'i, faqdul ma'. Harus tak katik banyu. Artinya apa? Kalau banyu ini ada, maka batallah dia tayamum. Kalau syaratnya banyu, Ustaz ini banyu ini kan sudah difermentasi ya, Bang. Sudah didaur ulang, dicampur. Banyu ini dia dicampur pasti lebih dari 2 kula. Ya, pasti lebih dari 2 kula. Boleh dipakai. Kita kalau pesawat layan, pesawat yang lain, kalau Saudi Airlines, dia sediakan tempat sholat. Kalau kita nak haji, umrah, itu ada musolanya, artinya dia ada fasilitas tempat wudhu. Kalau pesawat lain, itu biasanya dilarang berwudhu.
Jadi mana solusinya? Ambek botol minum yang tohir mutohar, suci mencucikan, dipakai untuk berwudu, ambeklah yang wajibnya baik, yolah itu sudah sah. Ambek yang wajibnya baik. Mak mana? Ambek yang wajib. Mak mana kalau pakai spray? Boleh, tapi dengan catatan, pakai spray yang diisi banyu itu disemprot, ada caranya, tidak cepat, tidak cuma sekedar nyemprot, langsung dibasah macam ini, langsung digosok, mustakmal. Ada caranya kalau dia nak berwuduk semprot, apa semprot lainnya, baru digosok, baru dia nih niat, ya, baru dia niat, atau dia berbarang ketika dia berwuduk dalam wajah. Ketika dia membasuh muka, itu berbarang dengan wudhu, maka diusapkan, diratokan bagian tempat yang wajib diwudhu. Bekas gosokan tadi semprot lagi supaya tidak mustakmal. Apa itu mustakmal? Ini tapak tangan dan bekas gosok tadi supaya dia tidak tercemar daripada suci menyucikan. Kalau tidak ada kita cuci dulu, bersih dulu, dia mustakmal hukumnya. Ketika mustakmal tidak dibersihkan, maka di situ dia tidak sah. Bapak Ibu sekalian, ya ini syaratnya. Sa'idan tayyiba, barulah famsahu biwujuhikum. Ya, usaplah. Dari kalimatnya itu famsahu. Ya, beda mashu, beda dengan ghuslu. Kalau ghuslu dia membasuh. Kalau famsahu dia mengusap. Ya, usaplah atau sapuhlah, ya. Atau sapuhlah bagian mukamu biwujuhikum wa aidikum, dan kedua tanganmu minhu ilal mirfaqaini, sampai ke siku. Sebenarnya mak tayamum. Sebenarnya mak tayamum. Muka sama kedua tangan, siku, selesai. Tapi ada syaratnya, Bapak Ibu sekalian. Ada syaratnya. Mak itu juga ketika kita misalnya menunaikan haji atau umrah, apalagi laki-laki pakai kain ihram, kan itu kan dibuka bagian bahu sebelah kanan. Ini rentannya apa? Tersenggol dulu lah biasanya. Ya tersenggol, apalagi tawaf. Jutaan, ribuan manusia tuh kumpul kalau dari mana-mana di situ. Kalau mazhab Imam Syafi'i batal. Tidak baca hidah. Tapi Ustadz, aku punya uang, bercekelanian, malahan berpeganganian. Itu lain lagi mazhabnya. Lain lagi mazhab buka dalam kitab Mazahibul Arba'ah. 4 mazhab. Di situ ada, dipaparkan, dijelaskan. Tapi tidak segampang itu nak taklid. Taklid dengan mazhab luar Imam Syafi'i, cara wuduknya juga harus dengan cara mazhab yang kita taklidkan. Jadi kita tidak baca wuduk dengan cara Imam Syafi'i, taklidnya dengan cara Imam Malik. Oh, tak bisa. Itu namanya lemak di tubuh, tak lemak di uham. Tidak baca pada macam itu. Wuduknya dengan cara Syafi'i, batalnya juga dengan cara Syafi'i. Tapi ketika dia berwuduk dengan taklid Imam Malik, maka berlakulah ketentuan bagi Imam Malik. Batalnya juga dengan cara Imam Malik. Ketika dia tersentuh atau disentuh dengan niat tidak menyentuh, maka tidak batal wuduknya. Dengan catatan dia wuduknya dengan cara Imam Malik, Bapak Ibu sekalian. Cak mana caranya? Niat aku berwuduk dengan cara Imam Malik. Sudah selesai itu. Cuman yang membedakan itu, ketika dia berwuduk, kalau Imam Malik wajib dibasahkan seluruh rambut yang ada di kepala. Ini yang agak repot bagi perempuan. Kalau bagi laki-laki, itu sebagian kepala. Bukan di kening. Sebagian kepala. Bisa dimulai tumbuh rambut sini, bisa di sebelah kanan, bisa di sebelah kiri, bisa di belakang, bisa di sini. Uji kiai dulu, kau baik ini titik ini, pipet ini cucukkan di banyu, kau tempelkan di mana bagian kepala. Nah, ialah itu sudah sah. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i.
Tapi tidak demikian menurut mazhab Imam Malik, Bapak Ibu sekalian. Apalagi di sana sholatnya, dia bismillahnya tidak jahar. Ya, tidak jahar. Kita sini jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jahar, maghrib, isya, subuh itu melok cara mazhab Imam Syafi'i. Kalau Imam Hambali di sana mayoritas rata-rata bismillahnya bukan tidak bismillah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu Imam Hambali. Dan dia kalau subuh tak pakai kunut. Subuh tak pakai kunut dia. Kecuali kunut nazilah kalau terjadi perang. Dia pakai. Kalau kita Imam Syafi'i bahkan termasuk sunat abad, tidak boleh ditinggalkan. Hatta lupa sekalipun harus sujud sahwi. Harus sujud sahwi. Tapi memang tidak wajib. Tapi begitu dikuatkan oleh sebagian ulama, sebahagian. Kalau dia sengaja meninggal doa kunut, maka tidak sah sholatnya. Begitu dikuatkan sebahagian. Menurut mazhab Imam Syafi'i. Tapi menurut Imam Hambali, dia baik tengah, tidak. Tidak demikian, kecuali Nabi pernah melakukannya di masa perang. Artinya apa? Ketika kita masuk di ranah mazhab mayoritasnya Imam Hambali, Imam Malik, Imam Hanafi, maka kita harus melok dengan cara mazhab yang dianut oleh mayoritas di situ. Jadi kita tidak boleh macak-macak ketika datang di sana. Uang pakai kunut sholatnya, kita uang tidak pakai kunut, kita pakai kunut. Oh itu lebay namanya, tidak boleh. Ini kejadian waktu di hotel Grand Al-Masa, tidak tahu uang dari Turki apa dari mana, apa dari Irak. Kalau di sana kan dia taklid dengan cara Imam Hanafi, meskipun di hotel dia dinisbahkan sama seperti sholatnya diniatkan disambungkan dengan Masjidil Haram. Boleh. Tapi indah Syafi'iyah tidak baca. Apa kita harus paksakan? Oh kita ni mazhab Imam Syafi'i, kita tidak boleh karena sudah hukumnya terputus sab. Tidak baca macam itu. Sampailah di hotel itu dibuatlah polemik. Dia ambil mazhab cara Imam Syafi'i. Cuma untungnya bukan uang dari Indonesia. Dia membuat imam dewek di situ, sementara suara di hotel itu terdengar langsung live suaranya dari Masjidil Haram. Dia buat dewek rebut di situ berapa kali. Jadi kita ini jangan galak maca. Apalagi kita udah paham cetek tentang masalah hukum. Berebut berapa kali berdebat metu kalau dalil sehingga. Jadi lantaklah kamu. Jadi ketika kita masuk orang awam, jadi kita tidak boleh melok dengan aturan kita. Itu juga sebaliknya ketika imam pakai kunut, makmum harus melok pakai kunut. Sesuai dengan yang di uji Nabi itu innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk wajib dimeloi segala gerak-geriknya. Bapak Ibu sekalian. Ini ya. Jadi syarat yang pertama itu karena dia sakit, boleh dia bertayamum. Kalau dia tidak boleh kena banyu, ada bekas luka, atau dalam kondisi terjadi dingin yang sangat. Jadi dia juga sama dengan dikiaskan kedinginan yang sangat itu disakit. Dia boleh bertayamum. Kemudian kedua karena dia dalam perjalanan musafir, dan yang ketiga karena faqdul ma', dak katik banyu, maka berlakulah tayamum, fatayammamu. Bapak Ibu sekalian. Syarat tayamum itu yang pertama bidukhulil waqti. Masuk waktu. Ya, sudah masuk waktu sholat, maka tayamum itu boleh disyariatkan bagi siapa? Bagi orang yang terpaksa. Atau sebelum dia masuk waktu sholat, ia belum terpaksa, juga boleh. Sebab sholat wajib atasnya ketika itu. Ini
termasuklah orang yang kena penyakit lanang ni sil baul, kencingnya netes terus jebol, atau perempuan yang selalu keluar keputihan, ya, dia nak ngambil wuduk tidak memungkinkan dengan sebab dia sakit, yang dia pacak dia lakukan tayamum, maka solusinya ketika dia masuk waktu, maka disitulah dia boleh bertayamum. Cuman repotnya ni kalau solat Jumat, kalau lanang solat Jumat agak repot nak masuk waktu nian, baru dia bertayamum. Sebenarnya tak ada repot-repotnya sih. Siap ke debu, siap ke debu, tidak harus tak banyak-banyaknya debu. Kalau debu di Haramain, di tanah haram itu, debu mana boleh dipakai. Maka itu anak lebih meyakinkan lebih banyak Bapak Ibu sekalian, debu yang nempel di mobil yang ditaruh di pinggir jalan ketimbang debu yang ada di pesawat. Pesawat tuh bersih, tak kecil lagi debu. Itu kalau uji kami. Yang kedua, dialah sudah berusaha nyari banyunya tidak dapat, cuma sebatas banyu untuk bekal dia hidup, minum misalnya, maka dia boleh. Dan yang ketiga, tentunya syaratnya dengan tanah atau dengan suci atau dengan debu yang suci lagi yang menyucikan. Menurut mazhab Imam Syafi'i, tidak sah dia bertayamum melainkan dengan tanah. Tapi kalau menurut pendapat mazhab yang lain di luar Imam Syafi'i, boleh dia bertayamum itu dengan selain tanah. Apa itu? Pasir boleh. Atau dengan batu yang ditempel dengan tanah juga boleh. Itu dalil pendapat yang kedua ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang disepakati oleh ahli hadis muttafaqun alaih. Apa kata Nabi? Ju'ilat lil ardu tayyibatan wa tahura wa masjida. Telah dijadikan bagiku bumi yang baik, menyucikan dan juga tempat sujud, tempat untuk beribadah. Ada sebagian juga berpendapat yang dimaksud Nabi ini apa? Ini tanah Haramain, itu tanah suci. Cuman ada juga yang berpendapat tanahnya itu umum. Tanah yang cak mana? Kalau nak nyari yang suci nian, Bapak Ibu sekalian, tanah di kita sini, itu carilah tanah yang ketika wong lagi ngeduk cagak, warna putih. Tapi sulit. Kalau tidak, jika dulu kombek tanah keduk minimal sekilan. Ngapa? Untuk meyakinkan di pucuk tanah itu suci dari hadas dan najis. Kita tak pernah tahu, mungkin di pucuk tanah itu ada orang kencing, basing baik. Ada bekas binatang, dia buang air besar atau buang air kecil sembarangan. Makanya jika minimal keombek sekilan tanah itu lah. Sudah iyalah itu bersih. Itu minimal. Cuman tak bagusnya tanah yang warna putih ketika dia ngembek, ngembek tanah tadi. Yang diembek itu tanah debunya, dikeringkan, diayak. Sebenarnya boleh juga, tidak apa-apa dalam kondisi seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Dan yang keempat, syarat tayamum itu juga dia harus dihilangkan najis yang menempel di bagian tempat yang akan diusap atau bagian tanah atau bagian debu tersebut. Sebelum dia melakukan tayamum, maka hendaklah dipastikan bersih daripada hadas dan najis menurut pendapat sebagian ulama. Tetapi menurut pendapat yang lain tidak harus demikian. Asal kita yakin itu suci, maka boleh langsung dipakai. Rukunnya yang pertama niat, rukun tayamum. Hendaklah seorang yang akan melakukan tayamum itu dia berniat karena hendak mengerjakan sholat dan lain sebagainya. Bukan semata-mata untuk menghilangkan hadas baik. Karena sifat tayamum itu dia tidak pacak menghilangkan hadas. Hanya dibolehkan untuk melakukan sholat ketika darurat. Keterangan bahwa
niat tayamum wajib hukumnya ialah hadis yang mewajibkan ketika dia niat berwudu. Bapak Ibu sekalian. Pertama niat. Cak mana niat? Kalau lapasnya nawaitu tayammuma listibahatis shalah. Ya, listibahatis shalah fardhan lillahi ta'ala. Aku niat bertayamum menggantikan untuk solat menggantikan wudu, untuk menunaikan solat wajib karena Allah Ta'ala. Itu kalau mahadul niat fil qalb. Tempatnya niat itu di dalam hatinya. Jadi kalau dilapaskan boleh, tidak juga tidak apa-apa. Catatan. Ketika dia berhubungan suami istri nak katiak banyu, mak mana ni nak mandi wajib, mandi janabat, maka hendaklah dia bertayamum. Niatnya tayamum itu Bapak Ibu sekalian bukan niat mengangkat hadas besar. Kalau dia niat mengangkat hadas besar, itu jatuhnya cuma sebatas itu baik, tidak patut dipakai untuk sholat. Ya, tidak patut dipakai untuk sholat. Dan juga tayamum itu bukan yang membaik tanah, diusap, diraup, bukan. Atau mandi janabat, membaik itu tanah, kita siram ke badan juga bukan. Sama cak tadi lah. Ya, sama cak kita tayamum itulah. Niatnya nak angkat hadas besar ke, hadas kecil ke, nak ganti wudu ke, niatnya untuk listibahatis sholat. Untuk sholat sebagai pengganti wudu untuk sholat. Ketika dia niatnya listibahatis sholat, boleh termasuk mandi janabat, include sudah termasuk untuk sholat, ya, dan sudah termasuk mengangkat hadas kecil, Bapak Ibu sekalian. Ini yang pertama niat. Jadi ini tanah nih, tempel, dari tempel ditepak, tiup, ya. Sudah dia baca nawaitu tayammuma listibahati shalah fardhan lillahi ta'ala, maka dalam hatinya langsunglah diusap. Aku bertayamum sebagai pengganti wudu untuk menunaikan salat wajib karena Allah Ta'ala. Ini dalam hati. Tidak harus macam ini, cukup sekali be. Nah, sudah, ialah itu, cukup. Ya, jangan kaget nak masuk ke lubang hidung, jangan kaget nak masuk ke dalam air kotor. Cukup di sini be. Nah, bagian mulai tumbuh rambut sampai ke ujung telinga sampai ke bawah dagu. Kena kolah. Selesai sekali. Cukup selesai dah. Yang pertama niat. Yang kedua, mengusap muka. Ya, mengusap atau menyapu muka dengan tanah seperti yang tadi. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai ke siku dengan tanah. Keterangannya ialah ayat yang di atas yang kita sebutkan tadi. Ambil lagi zat. Ini yang kedua. Ya, ini yang kedua. Tepak, tiup, pastikan dia tanahnya ada. Ini jari jempol, ya, ini jari jempol nih. Di punggung jangan sampai menyentuh bagian lengan yang ada di sebelah kiri. Nah, dibukanya ini. Jadi kalau tayamum itu ada jam tangan dibuka, ada cincinnya juga dibuka. Cuma pastikan jangan lupa naruhnya, hilang. Ya, lupa naruh cincin, jam tangan lupa, tak tahu di mana jam tangan aku. Pastikan dia sudah ada, ditempel. Nah, ini telapak tangan sama telapak tangan, ini jempol sama jempol, pastikan dia tidak ketemu. Selain yang putaran berikutnya, 1, siku. 2, ini jempol ini jangan menyentuh, karena dia kaget ketemu jempol dengan jempol. Selesai. Ini kan masih bersih nih. Tadi sapuan di sini 1, 2. Yang tapak tangan ini ke sini. 1, 2. Selesai. Jadi tidak perlu repot-repot.
Sebenarnya lemaknya tayamum daripada berwudu kalau dalam kondisi darurat. Lagi sholat, Allahu Akbar, tiba-tiba turun hujan, batallah sholatnya. Ketika sholatnya belum selesai. Ketika dia Assalamualaikum warahmatullah, baru hujan, sah sholatnya. Tapi ketika dia sholat, belum selesai, turun hujan tiba-tiba atau ada kabar banyunya metu, maka tidak sah sholatnya, hukumnya batal. Dan yang keempat, menertibkan rukun-rukun, artinya mutawaliyat, berurutan. Berurutan itu tidak mendahului dari satu ke yang lain. Pertama dia nempel ke dulu tanah, ditempel ke dulu tanah, kemudian setelah itu dia diusapkan ke wajah berbareng dengan niat, baru ke tangan. Cuman usapan kedua ini tentunya embek tanah lagi. Jangan tanah di tempat itulah, pisah tempatnya maksudnya. Tembek tanah nih, sudah kita tembek tanah, kita ayak, kita bersihkan, kita jemur. Nah debunya pasti kita pakai istinja. Kapan? Ketika sakit. Kapan lagi? Ketika dak katik banyu, baru pacak dipakai Bapak Ibu sekalian. Nah itu sekilas tentang masalah bab tayamum, baru sampai di rukun. Berhubungan ini sudah jam 6, mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan seputar yang kita bahas atau di luar daripada itu dipersilahkan. Ya, silakan. Oh, Jumat subuh. Ya. Di rakaat pertama ada masalah. Di rakaat kedua perutnya sakit. Oh ya. Nah, jadi waktu posisi silam bingung. Nah, dibatalkan apa tidak? Jadi gimana ya? Kalau sakit perut ini. Iya. Panggilan alam, alam perut. Ketika kita sholat, imamnya baca ayatnya panjang. Memanglah sudah dianjurkan dalam hadisnya mutawatir. Di hari Jumat itu khususnya baca alif lam mim tanzil. Memang tidak wajib ya, tapi disunnahkan. Di rakaat kedua itu surah hal ataka 'alal insan, atau kalau kepanjangan ambillah surah alif lam mim tanzil as-sajdatu bagi 3. Kalau kepanjangan. Ketika kita membaca, ketika kita melok bermakmum dengan ayat yang panjang, imam yang panjang, tiba-tiba perut ini tidak tahan lagi. Kalau kita batal ke sayang, kalau kita melokkan, baca, maaf ngomong, terpising di tempat semayang, kira-kira itu. Cak mana solusinya? Solusinya mufarqah. Munfarid keluar dari imam, lanjutkan sholatnya, dicepatkan, selesai, salam kanan, salam kiri, langsunglah ke WC. Jadi itu solusinya. Jadi jangan dibatal ke sholatnya, niat munfarid, keluar dari imam dengan sebab sakit. Dengan sebab sakit perut tadi kan. Sebab kalau kita terus ke, loka, gawat ini, rusak kaset, tidak? Kacau. Jadi kita solusinya itu, kita keluar dari imam, kemudian kita lanjutkan sholatnya, langsunglah ruku, i'tidal. Bila perlu doa kunut itu intinya gini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Itu inti doa kunut. Itu yang pendek. Sudah selesai, sujud 2 kali, tahiyat akhir, salam, langsunglah ke jamban, sudah aman. Bapak itu Pak Asmi. Ya, kita niatnya keluar dari imam, maka boleh. Tapi kalau kita tidak niat keluar dari imam, tidak boleh. Tidak sah. Ada lagi, Ibu? Wudhu ya? Ya, wudhu ya? Oke, siap. Kalau wudhu itu sebenarnya bukan digosok sih, diratokan.
supaya pasti air itu mengalir. Makanya kalimatnya ghuslu, membasuh. Kalau tadi mashu, menyapu, mengusap. Itu bedanya. Sebagian kepala indah Syafi'iyah itu disapu, diusap. Kalau tayamum disapu, pakai debu. Tapi kalau dia ketika membasuh muka, itu kalimatnya ghuslul wajh, membasuh muka. Itu juga membasuh kedua tangan sampai kedua siku, itu juga sampai kaki. Itu juga kaki sampai ke mata kaki. Itu sebenarnya bukan digosok, diratakan, dialirkan. Misalnya wuduk nih, zat, kalau kita wuduk. Jadi bukannya gosok macam ini, bukan, dialirkan gitu. Nah, diusap, dialirkan. Sama cak ketayang tadi Nabi kalau dia berwuduk kan macam ini nah. Tidak juga tak apa ambil banyu, cukup cek juga jadi cukup. Atau sunnah dia balikkan, selesai. Jadi bukan digosok-gosok macam ini, bukan. Diratoke itu. Diratoke. Diratoke supaya pasti tidak ada keraguan lagi, tidak ada celah. Di bagian terutama tempat yang rukun itu dipastikan tidak ada yang tidak terkena air. Makanya dia tuh jangan sampai yasunu minal ma', menghalang air itu untuk masuk ke dalam pori-pori kulit. Jadi dia tuh dialirkan. Sebenarnya diratok itu, bukannya digosok-gosok. Ya, bukan digosok-gosok, apalagi mbak uduk pecah. Nak ngergaji itu, bukan itu makruh, bukan cek itu. Jadi sunnahnya itu dia dari mulai jari-jari ini ke siku dulu, bukan ke siku dulu ke jari-jari. Ke jari-jari ini baru ke siku, baru dibalik, baru diratokan, diusap. Itu wallahu a'lam bishawab. Ya itu Bu. Ada lagi? Oh Pak, jatuh nih. Abang, kata Bang. Oh iya, siap. Wudhu. Oh, sujud tilawah, iya. Sejadah. Ya, ayat yang keduanya itu memang apa harus ayat at-ata itu atau memang? Iya, siap. Untuk dijelaskan. Masalahnya di sini dari Mariwan kita itu alat panjangnya itu. Iya, panjang memang. Iya, benar. Jadi menurut pertimbangan ini bagaimana? Iya, betul. Terima kasih ya. Siap. Memang ini dipakai oleh Nabi, ya, memang khususnya di hari Jumat, apalagi di Mekah, Madinah, mereka sudah terbiasa dengan yang panjang-panjang. Jadi di Mekah, Madinah, mereka sudah terbiasa dengan yang panjang-panjang. Nah kita tidak terbiasa. Apalagi pesan hadis Nabi, kalau kamu jadi imam, maka hendaknya fal yukhafif, ringani bacaan kamu. Jangan panjang-panjang maksudnya. Ngapo? Ketika kamu jadi imam, di belakang itu, di situ banyak ada orang yang tua, ada budak kecil yang nangis, ada orang yang sudah sakit, tidak mampu tegaknya lama, kalau tegak dia gemeter. Makanya hendaknya diringankan. Makanya solusinya mana? Solusinya itu tidak harus surahnya itu alif lam mim tanzil. Ada surah, kan kita dulu sudah pernah bahas, ada 15 surah. Di antaranya yang paling pendek, ambillah surah Al-Alaq. Bukan Al-Falaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai di ujung, wasjud waqtarib. Sujud. Allahu Akbar. Udah sujud, bangun lagi. Allahu Akbar. Puji kiai dulu. Allah yarham Kiai Zawawi ngomong, tidak baca surat lagi, kalau langsung rukuk boleh lagi. Allahu Akbar, boleh keterima. Sami Allah, sujud lagi, duduk di antara dua sujud lagi, tegak. Allahu Akbar, baca Fatihatul Kitab, carilah ayat, afdalnya di bawah surah Al-Alaq. Surah apa? Inna anzalna. Ya, surah apa? Misalnya Inna anzalna. Atau ambil surah yang lain, kuliah. Yang penting jangan di pucuk surah yang kita baca, makruh hukumnya. Misalnya,
kita baca Alam Nasrah, di pucuknya wadduha, rakaat kedua, makruh, tidak boleh. Bukan haram, bukan. Dalilnya, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tersusun, berurutan. Jangan Alam Nasrah dulu, baru wadduha. Wadduha dulu, baru Alam Nasrah. Habis dia baca surah Al-Alaq, pastikan dia baca surah yang di bawahnya. Kulhu, boleh, tidak apa-apa. Itu kalau nak ambil solusinya, ya, solusinya yang surat yang pendek. Boleh? Boleh. Atau tidak pakai juga. Tidak pakai sujud tilawah, Ustaz. Karena balik tidak ada hafal. Ya tidak apa-apa, sah. Cuman tidak dapat pahala sunnah. Karena hadis Nabi yang mengatakan, ya, uji iblis itu ketika Allah memerintahkan Bani Adam untuk sujud, maka dia sujud. Iblis itu dia menjerit, dia sedih. Apa kata iblis? Falahul jannah, surgalah tempat mereka. Sementara aku diperintahkan sujud, aku tak galak sujud. Ya? Aku tak galak sujud, maka tempat aku di neraka. Jadi kita di situ Bapak Ibu sekalian, kalau baca mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi itu hukumnya sunnah. Nah, mana cara mengamalkan yang sunnah ini? Ambillah kebijakan. Kalau di belakang ini ada yang tua, yang kepanjangan juga, kira-kira nih alif lam mim tanzilnya bagi 3. Masih panjang. Kita ambil yang paling pendek apa? Baca Rasulullah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu sudah ada galau solusinya. Wallahu a'lam bishawab. Itu Bang. Ya. Ya. Boleh. Dengan catatan makmum itu ketika dia melok takbir, dia tegak. Kenapa? Karena dalam mazhab Imam Syafi'i, rukun solat itu al-qiyamu alal qadri, berdiri bagi yang mampu. Minimal ketika dia takbir, dia usahakan berdiri. Allahu Akbar. Walaupun dia berikutnya tidak mampu tegak, boleh dia duduk. Bahkan boleh dia berbaring. Ketika imam baca suratnya panjang, yang kita makmum ini tidak kuat tegak, Ustaz. Boleh kita duduk? Boleh, tidak apa. Baca batal? Tidak. Karena dengan sebab tidak kuat atau dengan sebab faktor umur, uzur, kaki dan lain sebagainya. Boleh. Ketika imam itu dia bacanya panjang, makmum duduk boleh. Yang penting ketika dia takbirnya tegak. Cuman kita nih kadang-kadang galak manjo. Mana manjo? Giliran semayang duduk, giliran berjalan kemana-mana dia kuat. Ada kan saya itu? Banyak. 4 kami sana tapi giliran semayang duduk, manjo nih, giliran kemana-mana. Sehat. Alasannya Ustaz, tidak baca tekuk kaki, ya minimal diusahakan. Kalau memang tidak baca, apa boleh buat. Dan Bapak Ibu sekalian, sholat duduk itu tidak mesti dia takbirnya, duduk juga tidak. Dia usaha ketegak. Minimal waktu takbir beda. Allahu Akbar tegak. Dan duduk baru boleh, tidak apa-apa. Ya? Yang tidak boleh itu kadang-kadang orang-orang paham ya, karena tidak tahu mungkin. Dia takbirnya duduk, padahal dia baca tegak. Nah itu tidak dosa sebenarnya. Karena termasuk rukun sholat itu berdiri, wajib berdiri bagi yang mampu berdiri. Kecuali dia tidak mampu tegaknya. Minimal dia usahakan waktu takbirnya tegak. Kecuali dia memang di kursi roda. Kita lain cerita. Na'udzubillah, jangan pula diniatkan nak di kursi roda. Kita nak sehat, jangan. Sholat duduk, sholat nguling, sholat tegak. Kita kalau baca jangan pula diniatkan. Jadi ketika ada imam baca surat panjang, maka makmum tidak tahan, pegel, capek, sakit, atau lama, kemeng misalnya, tidak sakit, cuma kemeng. Boleh duduk? Boleh. Tidak apa-apa. Boleh. Yang tidak boleh itu imam. Imam dia harus sempurna, perfect. Harus tegaknya sempurna,
jangan melayang-melayang. Sebab kalau imam melayang-melayang, repot agak nimpo makmum di belakang. Jadi kali. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup? Cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita sambung lagi pada pertemuan berikutnya tentang masalah masih berkaitan masalah tayamum. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. واغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأهلنا ولأساتذتنا وللمؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.